Jadi pernah dapat tangkap. Pernah jujur Ana pernah ketangkap. Cuman Ana kembali, Ana tidak menyalahkan anak teman. Ya, ya. Cuma mungkin Ana melihat dari sisi positif. Maksud dia bagus, cuma caranya yang salah. Ya. Bahkan pada saat itu Papa sempat bilang, pada saat itu Papa panggil. Jadi kita orang ini sampai tua-tua begini. Ya. Kalau dapat telepon dari Papa pikir itu, aduh, Kasus. ada salah apa lagi. Jadi pada saat itu Papa panggil, Ramli, ini yang Ngana bekeng sebelum terlalu jauh, kalau bisa hindari. Papa bilang begitu. Jadi istri mengadu ini? Tidak. Ceritanya? Istri tidak mengadu. Mungkin Papa lihat ya, namanya orang tua pasti dia tahulah Ya. gerak-gerik anak. Jadi, kalau sudah mulai meskipun sudah nikah masih dipantau juga. dipantau. Ya? Sampai sekarang kita semua masih dipantau terus sama orang tua. Jadi pada saat itu Papa bilang begitu, Ramli, yang Ngana baking ini jangan sebelum terlalu jauh, kalau bisa ditinggalkan. Ya. Kalau memang kita kayak bermain judi, kalau misalnya berhasil bisa bagus, resikonya kalau tidak berhasil bahkan bisa lebih hancur. Ya, ya, ya. Itu nasihat orang tua. Nasihat orang tua. Pada saat itu apa saya bilang sama Papa? Baru Papa bilang, tidak ada DP guna nak, Papa solewati ini barang. Apa yang saya jawab sama Papa pada saat itu? Iya, Papa solewati, tapi saya belum. Benar, saya tidak bohong. Mau coba juga. Jadi Papa itu pada saat itu, Papa langsung bilang begini. Dia lihat saya begini, baru dia bilang, Ngana ini, semua Ngana dapat jawab. Sudah, dijaga Papa. Saya ingat sekali. Itu teguran berkaitan dengan Maitua dapat tahu itu bagaimana? Iya, teguran dengan itu. Dan alhamdulillah setelah itu Ana janji sama Maitua tidak akan mengulangi lagi. Oh, minta maaf. Oh, minta maaf. Lebih mudah itu ya? Mudah itu. Bahkan pada saat itu Maitua maraju. Maitua maraju, dia balik ke Makassar. Sempat meraja. Maraju. Dan Ana antar Maitua ke Makassar pada saat itu. Setelah 3 hari di Makassar, Ana balik lagi. Maitua masih tinggal. Kita lagi tenang dulu di Makassar, bla bla bla. Jadi minta maaf. Jadi itu solusi bagus itu Pak. Iya. Bro, untuk Bro Oneng sama Bro. Sebagai laki-laki kita orang harus jujur. Ya, ya, ya. Kalau dapat tangkap. Jadi batu ke yang lain ini, mau jujur atau tidak? Keberanian itu ya. Terus untuk kan ini banyak inbox ini apa ini dari perempuan apa ini kan, ada tidak sampai mengarah ke hal-hal yang sudah inilah, artinya sudah kelewatan lah. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada. Karena memang itu tadi, kebanyakan mungkin kalau bisa dikata 75%, 70% lah. Orang yang berteman di Facebook itu kenal, saya kenal. Kalau toh saya tidak kenal, saya berusaha untuk akrab. Ada satu kecuali yang 30% itu anak-anak komunitas. Ada beberapa anak komunitas Vespa yang karena lihat berteman anak Vespa, foto profil Vespa dan berteman anak Vespa, makanya saya invite. Dan masih ada 1000 yang saya belum invite di Facebook. Pertama belum ada waktu untuk bongkar-bongkar. Kemudian kalau toh misalnya saya menerima pertemanan itu, minimal ada 100 atau di atas 70 pertemanan yang sama. Baru saya terima. Kalau banyak pertemanan yang sama baru saya terima. Kalau 1-2 langsung dihapus. Yang pertama. Tapi kalau ada lihat profil, pastinya kan Haji ini kan pasti lihat profil dulu, kenal tidak. Dapat lihat bercerat. Nah, kita orang kan laki-laki normal, bro. Normal. Artinya tidak ini ya, tidak menjamin bahwa harus syarat itu yang dipersyaratkan harus berapa persen pertemanan yang sama. Itu yang utama. Itu yang utama. Yang kedua, ada satu perempuan di Facebook itu,
Jadi dia lebih tua dari saya, kurang lebih dia mungkin kelahirannya sekitar 74 atau 75, kalau saya sendiri 80. Itu dari 2009 berteman. Dari 2009. Dari 2009 berteman. Sampai dengan sekarang tidak pernah bertemu. Oh, tidak pernah bertemu. Tidak pernah bertemu. Tapi sudah saling kenal, tapi cuman lewat medsos. Lewat medsos. Malahan Tidak ada niat untuk mau ketemu. alhamdulillah tidak apa ya, Tidak tidak belum terlalu terlintas juga lintas. Bahkan ada beberapa grup WA yang saya ajak, saya panggil dia Tata. Ya. Di cerita Haji tadi bahwa pernah ditemukan. Iya. Jadi pada saat itu dan memang kita harus akui kita salah. Ya. Sebagai laki-laki mengaku kesalahan itu, dan kayak seperti saya bilang tadi pertama, bahwa perempuan itu sebenarnya ketika kita menghargai mereka, pasti juga mereka akan menghargai kita. Ya. Jauh hormat pada kita sebagai suaminya. Ya. Sehingganya pada saat itu setelah saya akui bahwa saya salah dan minta maaf kepada istri dan berjanji untuk tidak akan melakukan lagi. Dan alhamdulillah, walaupun sebenarnya hati kecilnya dia tidak percaya, tapi dia tidak diutarakan. Ya. Mungkin lebih pada apa namanya? Intinya sudah penting sudah mengakui kesalahan, sudah minta maaf ya. Dan itulah saya bilang tadi, saya sangat menghargai istri saya karena dia juga menaruh kepercayaan penuh kepada saya, sehingga saya tidak berani tanda kutip berbuat nakal. Jangan sampai cuma live bagian kan mengaku kesalahan. di belakang layar masih. Ana yakin Maitua nonton. Karena memang anak bilang sama dia. Jadi Maitua tahu ini sebentar live. Maitua tahu. Ya. Maitua tahu. Makanya dia bilang segala sesuatunya yang berlaku di siang hari. Ya. Pada saat malam itu ada komunikasi dengan Maitua. Oh tadi sayang ada begini. Maitua juga begitu. Tadi di toko Pak ada begini, tadi di toko ada. Tapi meskipun tidak semua yang Haji ungkapkan. Kan setiap orang punya rahasia. Ya. Ada hal-hal yang mungkin mengenai pekerjaan yang bisa kita diskusikan dengan Maitua, dengan istri. Ada juga hal-hal pekerjaan yang kita tidak bisa diskusikan dengan istri. Pekerjaan apa itu? Misalnya begini, dalam satu usaha itu misalnya kita kena tipu, atau misalnya dalam berhitungan pekerjaan kita salah berhitung, otomatis kan rugi. Ya. Kalau misalnya kita cerita sama istri, di saat moodnya lagi bagus mungkin dia bilang sabar, belum rezeki. Tapi kalau di saat moodnya juga mungkin lagi tidak bagus, so itu ngana blah, ya begini-begini kan. Jadi itu tadi yang Haji sampaikan tadi itu kan ada sekitar 60%. Ya. Bukan anak yang sampaikan itu, Ngoni yang sampaikan. Di pertemanan itu cek dulu ya seberapa besar yang teman yang sama, kemudian ada yang misalnya ini boleh ini masuk kriteria yang kedua ini. Tidak. Maaf, tidak menjamin. Anak punya beberapa teman perempuan yang orang Papua. Orang Papua juga? Orang Papua. Anak juga punya beberapa teman yang anak Vespa yang alirannya ekstrim. Ekstrim bagaimana? Ekstrim itu kalau anak Vespa di ekstrim itu, jadi kalau kita di Vespa itu ada beberapa klasifikasi, kategori main klasik, main retro, main ekstrim, ada juga yang main sampah. Jadi kalau ya kurang lebih kalau ekstrim itu style seperti anak punk, karena memang alirannya begitu. Cuma memang kita di Vespa kita saling menghargai aliran masing-masing. Kalau saya sendiri lebih pada main klasik. Main klasik. Tapi tidak main. Jadi begini, kan? kalau di motor saya sukanya yang tua. Di motor. Kalau motor. Kalau motor ya. Kalau yang tidak usah dibahas. Bagus jawab. Tapi tidak berpengaruh itu di keluarga Haji sering ini. Jadi begini,
Papa sendiri, orang tua, papa dan mama tahu Hmm. karakter anak itu seperti apa. Ya. Om, tante juga tahu anak karakter seperti apa. Mm-mm. Apalagi istri. Istri alhamdulillah tidak pernah protes karena dia tahu anak orangnya seperti apa. Dan kesalahan yang pertama itu insya Allah jadi kesalahan yang terakhir. Yang terakhir. Kemudian juga anak-anak alhamdulillah selama ini tidak ada juga protes, tidak pernah ada satu kali pun anak bersuara, baik Fajar, Alia bersuara, "Papa, jangan bikin status tentang poligami." Ya. Tidak pernah ada. Malah yang marah itu sebenarnya Atifa. Orang, ya. Atifa, Oh. anak yang paling kecil. Ya. Jadi dia itu paling anti, bahkan mamanya itu istri saya Hmm. selalu gangguin dia. Ganggu misalnya begini. Iyo, Atifa banakal ke sana, ti papa mau cari mama baru. Hmm. Itu memang dia berontak. Ya. Dia berontak. Apalagi kalau ada itu lagu Mama Muda. Ya. Dia paling anti dengan lagu itu. Tidak sepakat ya. Tidak sepakat. Apalagi kalau biasanya juga saya sering bercanda terus ganti lirik. Papa suka Mama Muda. Langsung itu. Tangan langsung. Oh, karena perempuan ya. Perempuan. Dan jadi juga dia naluri perempuan itu kan. sejak kecil dekat. Karena itu tadi saya membalas hutang saya kepada anak saya yang kedua Alia, yang saya tidak dapat mendampingi di masa kecilnya karena kesibukan kemarin di DPR. Ya. Kemudian untuk inbox ini lain, misalnya jangan sampai kan ada inbox sudah karena di haji sudah respon apa semua, kemudian dia tiba-tiba datang main-main ke di warkop. Kalau kebanyakan yang bertemu itu pasti baku kenal. Aku Kenal baik, pertama anak teman sekolah, ya. kemudian teman angkatan walaupun tidak satu sekolah tapi seangkatan di SMA 1, SMA 3 dan lainnya. Dan sebagian besar Maitua tahu. Maitua kenal mereka. Dengan mantan-mantan. Pada saat saya nikah, saya bilang, jujur saya bilang sama istri, ini anak mantan perumah. Ya. Ini anak mantan perumah, ini anak mantan perumah. Jadi berapa mantan Haji? Ini mantan berumah, ini mantan, berarti banyak ini. Banyak kalau sebagai. Dan anak yakin ada yang menonton. Mau minta maaf? Lebih mudah. Adalah. Minta maaf ke mantan-mantan. Begini, di seumur kita orang sekarang, Ya. di sebaya itu pasti rata-rata sudah nikah perempuannya. Kecuali laki-laki, ada beberapa sahabat yang belum nikah. Seperti ada sahabat dari TK dan sampai sekarang masih jalan bareng, namanya Edo, Rudi Hidana, belum nikah. Belum nikah. Gara-gara tunggu pati haji ada? Tidak, dia masih menunggu mantan pacarnya saat SMA. Siapa itu mantan? Jangan sampai ti haji. Siapa bilang ti haji? Masalah ini. Ada. Itu ada orang nonton ini. Jadi Edo itu begitu. Dia namanya Rudi Rahmanto, cuma kita bisa panggil Edo. Ya. Jadi dia mungkin saja dia masih berharap pada mantan SMA-nya. Teman ini laki-laki. Laki-laki. Oh, saya kira perempuan. Andalah. Ya. Kalau perempuan rata-rata Kan sudah. haji juga kan banyak jaringan. Minimal kan kasihlah. Banyak Sudah ditawarkan juga ya. dan dia juga banyak mungkin belum cocok. Belum cocok. Masih menunggu yang Terlalu banyak bapilih Allah teh Usman. Karena itu memang ti haji juga kan. Yang kita tahu ini yang perempuan yang banyak bapilih. Ini teh Usman ini memang laki-laki yang kuat bapilih. Akhirnya belum kan. Akhirnya belum kawin sampai sekarang. Harus kasih tips lah. Sudah, malah seposan. Ini kan banyak juga ini kan yang masih muda-muda ya. Apalagi ini banyak pertanyaan ini kan saya lihat lebih fokus bagaimana istri sampai tidak marah ya, kemudian anak-anak juga tidak terganggu dengan ini, dengan status-status itu. Jadi pada intinya itu tadi saya bilang, kalau istri alhamdulillah dia paham, karena memang di awal nikah anak sudah bilang anak orangnya seperti ini. Kalau untuk yang sudah nikah baru belum
Artinya belum membangun kesepakatan lah. Tergantung. Kalau Anda melihat tergantung kita orang laki-laki bagaimana. Kalau misalnya nilainya bagus di mata istri, tidak pernah bikin salah. Kalau toh pernah bikin salah, kita akui kita salah dan kita minta maaf. Anda yakinlah. Sedangkan yang sudah pisah saja bisa kembali. Ya. Apalagi Ya, yang masih mempertahankan rumah tangganya. Ya. Berikut juga pada anak-anak. Selama kita komunikasi dengan anak-anak bagus, Anda yakin anak-anak bisa menerima. Karena juga anak-anak pasti tahulah kita orang tua karakternya seperti apa. Ya. Masuk di terakhir Pak, closing statement. Kira-kira 1-2 kata lah yang Pak Bro Ramli sampaikan untuk misalnya orang yang baru mau nikah, terus yang baru nikah, kan banyak ini teman-teman kan yang baru nikah. Ya saran-saran lah Ya. atau ini. Terima kasih. Jadi buat adik-adik yang ingin menikah, yang pertama mungkin, dan juga mungkin sekalian sama yang sudah menikah, hargai istri, hargai perempuan, hormati mereka sebagaimana kita menghormati orang tua perempuan kita. Karena ketika mereka sudah menjadi istri, kita secara tidak langsung sudah pamit kepada orang tuanya. Ya. Dan anak ini, istri ini, di saat di orang tuanya, mereka dijaga dengan baik, dijaga dengan baik, dikontrol waktu keluarnya, sehingga jangan sampai pada saat nikah dengan kita malah kita yang sia-siakan anak orang ini, istri kita. Kemudian juga bangun komunikasi yang bagus, saling kepercayaan, percayaan sama istri, percaya juga, kemudian pastinya istri juga akan percaya pada kita. Insya Allah setelah ada anak, bersahabatlah dengan anak. Ya. Ada saat kapan kita marah, ada saat juga kapan kita bercanda dengan anak-anak. Ada saat kapan kita tegas, ada saat kapan kita melombok. Ya. Bahasa gaul melombok. Ya. Balombo. Melombok. Tapi balombo Pak, ini ya, Ada dalam batasan, sikap ya. dalam sikap. Dalam sikap. Ada kesalahan yang bisa dimaafkan, ada juga kesalahan yang mungkin tidak bisa dimaafkan. Intinya sebenarnya saling menghargai. Ya. Ketika kita saling menghargai, insya Allah rumah tangga akan langgeng sampai kakek nenek Insya seperti yang kita harapkan semua. Ya, insya Allah. Jadi pemirsa Jejak Kontroversi, ini kita doakan insya Allah memang, apalagi Warkop Amal ini hasilnya untuk 100% ya, 100% untuk panti asuhan, kemudian toko-toko aluminium ya, yang milik Pak Ramli Anwar, memang 50%-nya untuk Iya, keuntungannya untuk panti asuhan di 50%, dan tersebar di kota Gorontalo juga ada ya. Jadi pemirsa Jejak Kontroversi, di samping itu juga live kali ini disponsori oleh rumah makan Le Eko Tiara dan Piyaku dengan berbagai rasa. Jadi terakhir, ini pertanyaan pamungkas ini. So, siap? Siap. Ma itu nonton. Pernah tidak ada yang inbox, perempuan yang inbox karena sudah dekat apa, suruh nikah sama Teh Haji? Jangan dulu dijawab, nanti di pertemuan berikut. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jejak Kontroversi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.